berwajah jabatan. Karena jabatan lalu meninggalkan Kristus. Patungnya berbentuk jabatan, atau patungnya juga berbentuk kenikmatan, uang, dan bahkan juga kesibukan yang menyebabkan tiada waktu untuk bersekutu di dalam keluarga dan gereja dan Tuhan. Nah, itu patung-patung yang kita sembah kekaisaran itu tetap sampai sekarang berlangsung terus ada. Dan siapa yang, kalau dalam kitab Wahyu ada angka 66, ini saya tegaskan saja supaya kita tidak terjebak. Itu bukan chip. Namanya, kalau Mas mau menyembah kaisar enggak? Mau. Kalau mau langsung dikasih cap. Tefilin, iketan itu yang seperti orang Yahudi punya itu loh. Kayak dari kulit itu namanya tefilin. Nah, itulah tandanya. Terus di sini ada nongol kayak lampu itu di dahi. Ya, tandanya itu, artinya itu orang yang tidak lagi percaya Kristus, balik lagi ke agama Yahudi sebetulnya, atau menolak Kristus lah intinya. Jadi yang namanya menolak Kristus yang disebut angka 66, angka setan itu, artinya kalau orang menolak Kristus ya udah dikasih tanda aja begitu. Jadi bukan simbol seseorang, misalnya paus disebut angka 66 itu adalah paus atau Reagan atau siapa, atau mungkin sekarang Putin. Bukan. Jadi angka 66 itu adalah simbol orang murtad. Bahasanya itu saja. Orang Kristen murtad, ya sudah dikasih cap angka 66, dijuluki 66 seperti itu. Nah, lalu bagaimana sekarang untuk kita? Jadi pada malam hari ini saya sebenarnya sengaja untuk kita akan berbagi di satu pihak pengetahuannya ada, tetapi di lain pihak renungannya juga ada. Nah, apa ya? Tadi lebih banyak saya ajak kepada pengetahuan, sekarang kepada renungan. Nah, renungannya begini, bagaimana sekarang kita bisa membina diri menjadi pasukan Kristus yang tangguh dalam mewartakan Injil. Nah, saya mungkin tidak salah saat ini kalau menunjuk kaum pria itu sangat punya andil besar dalam pokok masalah ini di kaum pria ini. Mengapa punya andil besar? Coba kita ingat, siapa yang ditunjuk menjadi bapak kaum beriman? Abraham. Siapa yang ditunjuk untuk menuntun orang Israel keluar dari Mesir? Musa. Hebatnya Musa itu apa? 40 tahun hidup dididik di kerajaan Mesir oleh Firaun. 40 tahun Musa membara melakukan buahnya, belajar ilmu hukum, ilmu macam-macam. Musa itu belajarnya macam-macam ilmu. Baru 80 tahun pegang tongkat untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. 80 tahun baru mulai karirnya di bidang penginjilan kita. Umur berapa Pak Jaya? Pak Jaya harusnya baru mulai dan pensiun Pak. Nah, baru nanti Musa 120 tahun meninggal. Nah, ini Musa mulai karya penginjilan membebaskan justru di usia 80 tahun, usia produktifnya. Saya tadi baca firman Pak Dewaluyo ya, atau Pak Darwito, soal usia 60 tahun apa itu? Pak Supat, ya? Pak Supat itu. Nah, usia-usia itu yang kan kita dapat firman mengenai teman-teman seperti itu. Ya, itu bagus untuk kita renungkan. Nah, sesudah Musa, kemudian Yosua masuk tanah perjanjian, laki-laki. Bahkan siapa yang sedang menuntun ke tanah perjanjian yang sejati?
yaitu Firdaus, lalu ke surga. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, nanti sesudah orang meninggal, Tuhan Yesus datang, semuanya roh-roh yang tadinya telanjang masih di taman Firdaus akan diberi pakaian tubuh mulia, baru dia bisa masuk surga. Jadi masuk ke surga itu bukan roh telanjang, pakai tubuh mulia. Sampai sekarang orang-orang mati belum diberi tubuh mulia. Nunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bacalah di dalam kitab Korintus 1 pasal 15. Lengkap nanti di situ berapa ekor kan. Oh iya, ternyata orang masuk surga itu pakai tubuh mulia, rohnya dan telanjang. Ada tubuh mulia yang hidup diubah dalam sekejap dengan tubuh mulia pun. Jadi kita saat ini adalah kaum pria. Semua para nabi yang hadir mengawali adalah beliau. Berarti peranan kaum pria itu sangat besar sekali untuk membina iman di Kristen, iman kepada Kristus melalui keluarga, lingkungan, dan masyarakat dengan berbagai caranya masing-masing lah, talentanya masing-masing. Ada dunia yang dengan menginjilkan verbal, karena fakta juga orang tanpa menginjilkan hanya sekedar berbuat baik pun bisa mempengaruhi orang menjadi pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus juga tidak terlalu menuntut harus begini semuanya. Kalau menuntutnya sama, muridnya Tuhan Yesus kan tentu juga akan sama, seragam wataknya, seragam kemampuannya, seragam pikirannya, seragam cara berpikirnya. 12 murid Tuhan Yesus itu punya pikiran yang satu sama lain saling berbeda, tapi berfungsi untuk memperkaya, saling melengkapi. Jadi bukan menjadi sama serupa, tetapi tetap berpusat pada Kristus. Bagaimana di tengah keluarga kita harus menjadi imam, nabi dan raja? Tentu juga yang paling pokok ya kita mari merenungkan apakah saya ini sebagai salah satu pria yang menjadi idaman Allah. Inilah kira-kira yang perlu malam ini saya coba bagikan, bukan hanya dalam bentuk sedikit pemahaman, tetapi ya kita harapkan Bapak Ibu lebih jauh bisa mengembangkan apa yang sudah saya mulai saat ini dalam renungan saya. Sebab saya kalau mendengar khotbah di gereja kita, saya menangkap sebetulnya tidak punya latar belakang teologi para penatua itu, tapi ternyata sangat membuat kejutan-kejutan, pencerahan-pencerahan yang saya sendiri sebetulnya sebagai orang teologi malah belajar dari para pengkhotbah yang saya sering ikuti di gereja kita ini. Contohnya? Ya. Pak Setianto, Pak Yosef ini, Pak Fran yang saya ikuti, wah itu memang memberi inspirasi. Wah, mantap. Gitu, memberi inspirasi kita. Jadi kita tidak perlu kecil hati bahwa kata Pak Gerit, Profesor Teologi Duta Wacana itu, bahwa teolog-teolog yang sebetulnya itu ada di dalam jemaat kaum awam, bukan yang bersekolah teologi. Nah ternyata betul, saya lebih banyak belajar juga dari anak sekolah minggu tentang iman, praktek, terus pemikiran-pemikiran, kesetiaan. Nah ini adalah momen bagi kita kaum pria menjadi imam, nabi, dan raja yang mari kita bangun bersama-sama sampai kerajaan 1000 tahun ini
selesai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saat kita telah masuk taman Firdaus, kita menantikan diangkat untuk menjadi imam bersama-sama Tuhan Yesus menjadi raja menghakimi semua umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.